Di sebuah rumah yang kini hening, dua jiwa saling berhadapan. Sebuah rahasia tersembunyi, uang yang hilang, janji yang terkikis oleh waktu dan kebohongan. Aku gak bisa tunggu lagi. Seorang istri yang lelah. Mario, suami yang terjebak dalam perang batin dan kecanduan. Aku cuma butuh waktu. Ketegangan yang memuncak, satu langkah salah. Dan rumah ini akan berubah menjadi medan pertempuran antara cinta dan keputusasaan. Di ruang barang bukti Polres Alor, 4 botol air bekas 1,5 liter berisi sisa pertalite diletakkan berjejer dengan label. Di sampingnya, korek gas warna biru merek Neolite yang telah menghitam di bagian atas diletakkan dalam plastik transparan. Potongan grendel pintu dan kunci gembok terbakar sebagian, diduga digunakan untuk mengunci kamar dari luar saat kejadian. Dari foto TKP, terlihat gorden hangus menggantung di sisi triplek gosong, bagian dinding kamar yang menjadi titik awal api. Ada catatan kecil dalam penyitaan. Satu ponsel milik korban memperlihatkan aplikasi judi online masih terbuka pada jam 14.17 WITA. Seorang tetangga juga menyerahkan kain milik HH yang tercium bau bensin, ditemukan tergantung di belakang rumah 2 jam setelah kejadian. Dari sinilah kejadian bermula, ketika bukti tak lagi sekadar barang mati, tapi menjadi saksi diam sebuah niat yang menyala. Matahari baru saja naik di atas langit Kalabahi ketika bau keresahan mulai menggumpal di udara. Suara kendaraan lalu lalang terdengar biasa saja, namun ada yang tak biasa di rumah kecil di simpang Lapas Kalabahi. Mario Agustinus Wendo, seorang pria berusia 38 tahun, sedang tidur siang tanpa menyadari bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan jam. Istrinya, HH, berusia 35 tahun, terlihat naik angkot dari arah Lantoka. Ia duduk tenang, membawa tas gendong lusuh berisi sesuatu yang tampak ringan. Beberapa saksi mata di pinggir jalan menyebutkan bahwa HH sempat berhenti di kios bensin eceran dan bicara sangat pelan. Tak ada yang curiga pada raut wajahnya. Datar, tanpa dendam, tanpa kegelisahan, namun kosong dengan cara yang sulit dijelaskan. Di balik ekspresi tenang itu, sebuah keputusan sudah dipastikan dan hanya waktu yang memisahkan antara niat dan kobaran. Di mata tetangga, Mario dan HH dikenal sebagai pasangan yang tak pernah bertengkar di luar rumah. Mereka sering terlihat bersama saat ibadah minggu, duduk berdampingan di bangku tengah gereja Ebenezer Kalabahi. Anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar kerap dibonceng ke sekolah oleh Mario, sementara HH berdagang kue keliling di pagi hari. Tetangga menyebut HH sebagai pribadi ramah yang suka menyumbang makanan saat kegiatan posyandu atau kebaktian lingkungan. HH aktif dalam kelompok doa wanita di gereja lingkungan dan sering memimpin doa buka. Mario sendiri lebih tertutup, namun dikenal baik di tempat kerjanya sebagai sopir antar jemput barang. Tidak ada yang menyangka rumah tangga yang terlihat stabil itu menyimpan bara di bawah abu keseharian. Setiap pagi, HH mengayuh sepeda menuju pasar kecil, membawa keranjang kue untuk dititipkan ke warung-warung. Ia selalu menyapa satpam kompleks dengan senyum, kadang singgah sebentar untuk membeli minyak goreng atau lilin. Mario biasanya berangkat lebih pagi, membawa mobil pick-up milik bosnya, dan kembali menjelang sore, lelah tapi jarang mengeluh. Teman kerja Mario menyebutkan bahwa Mario sering terlihat serius menatap ponselnya di sela-sela kerja. Di hari libur, HH kadang pergi ke rumah ibunya, membawa cucian dan sembako, namun selalu pulang di hari yang sama. Rekan HH di kelompok doa menyebutkan bahwa ia sempat curhat singkat soal suami yang berubah, namun tak pernah mendalam. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu bahwa setiap rutinitas itu hanyalah lapisan tipis yang menyembunyikan retakan besar. HH menghitung ulang isi kalengseng tempat mereka biasa menyimpan uang, dan tak ada lagi sisa dari 3,5 juta. Ketika ditanya dengan nada lembut, Mario hanya menghindar, menyalahkan biaya servis motor yang tak pernah benar-benar terjadi. Rasa curiga membawa HH menggeledah aplikasi perbankan Mario saat pria itu mandi sore.
Di sanalah ia menemukan slip transfer ke akun bernama Slot 777 Cepat Kaya. Nominalnya pas, Rp3,5 juta. Haha tidak berteriak, tidak mengamuk, ia hanya duduk diam di dapur selama 1 jam, menggenggam ponsel dan guncang. Dalam dadanya, adanya percikan yang menyala tapi belum meledak. Kemarahan yang memilih diam sebagai bungkus. Dan malam itu, ketika Mario makan nasi goreng buatan Haha seperti biasa, ia tak tahu bahwa rasa sudah mulai berubah. Haha membawa Maya ke rumah ibunya tanpa banyak bicara, hanya berkata butuh waktu tenang. 3 hari kemudian, Mario datang membawa 2 dus makanan dan janji tak akan menyentuh judi lagi. Haha tak langsung percaya, tapi tangis Maya yang rindu ayahnya membuat hatinya luluh. Mereka kembali ke rumah kecil di Kalabahi, menyusun ulang rutinitas. Seperti tak pernah ada luka. Mario menghapus aplikasi judi dari ponselnya di depan Haha, sebuah isyarat bahwa ia ingin berubah. Haha mulai membuka hati kembali. Bahkan mereka kembali tertawa saat nonton sinetron malam. Tapi di dalam dada Haha masih ada panas samar yang belum reda, seperti kerak api yang tampak mati, tapi menyimpan bara. Waktu bergulir sebulan tanpa insiden. Mario terlihat berubah, lebih tenang, lebih hadir. Ia mulai ikut menjahit bersama Haha, dan tiap pagi ikut mengantar Maya ke sekolah. Haha merasa hampir percaya bahwa semua bisa kembali seperti dulu, bahwa luka bisa sembuh. Namun perlahan, ia menyadari sesuatu yang aneh. Mario sering menyendiri di dapur malam hari. Kadang ia terdengar tertawa pelan, bicara sendiri seolah sedang menang dalam sebuah permainan. Haham mendapati layar ponsel Mario redup dengan cepat ketika ia mendekat. Ada yang kembali disembunyikan. Ia tak langsung menegur, hanya mencatat semuanya dalam hati. Dan menunggu. Seorang pria muda berseragam rapi datang ke rumah, menyodorkan amplop putih pada Haha tanpa banyak basa-basi. Isinya surat tagihan pinjaman online 6 juta, atas nama Mario, lengkap dengan tangkapan KTP dan selfie sebagai bukti. Haha merasa darahnya turun ke ujung kaki, tapi tetap membaca hingga habis, menahan detak yang makin cepat. Saat ditanya, Mario langsung emosi, membentak dan berkata itu urusan laki-laki, bukan urusan istri. Haha, yang selama ini menahan semua luka dalam senyum, akhirnya menampar Mario untuk pertama kali sejak mereka menikah. Mario tak membalas, ia hanya mengambil bantal dan masuk ke kamar Maya, tidur terpisah malam itu. Dan pada malam yang sama, Haha mulai keluar rumah. Mencari-cari penjual bensin keliling, tanpa alasan yang ia katakan pada siapapun. Wajah Haha mulai kehilangan rona, suaranya pendek-pendek, tatapannya selalu ke bawah. Sementara itu, Mario tampak lebih terbuka, ia mulai senyum di depan keluarga besar, bahkan datang ke gereja lagi. Tetangga mulai kasihan pada Mario, bahkan berbisik, mungkin Haha yang lagi stres. Maya sering dititipkan ke neneknya, sementara Haha bilang sedang pusing dan perlu istirahat. Tak ada yang tahu bahwa malam-malam Haha dihabiskan bukan untuk tidur, tapi menonton tutorial tentang cara mengunci kamar dari luar tanpa terlihat. Ia mencatat hal-hal teknis dalam buku kecil, model engsel, jenis korek, titik api. Semua orang melihat Mario yang berubah, tapi tak ada yang melihat Haihit yang sedang merancang keheningan baru. Haihit menumpang pikap pengangkut sayur, duduk diam di belakang bersama jerigen kosong dan tas kecil. Ia turun di simpang lapas Kalabahi, lalu berjalan kaki ke warung tua yang menjual bensin eceran. Saat ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, untuk lampu minyak rumah lama, seorang ojek tua mengantarnya ke rumah mertuanya, tempat Mario sedang tidur, ditemani kopi sachet dan kipas angin mati. Haha melihat sandal jepit Mario di teras, posisinya menghadap ke dalam, seperti mengundang. Ia berdiri lama di depan pintu, tangannya menggenggam jerigen, matanya memandangi malam yang lengang. Dan pada titik itu, kita tak tahu, apakah Haha ingin membunuh, atau hanya ingin menunjukkan betapa ia sudah tak sanggup lagi menyimpan bara sendirian. Haha menyiramkan bensin secara sistematis, mulai dari bawah kasur, ke tirai,
lalu ke tubuh Mario yang masih lelap dan bau kopi basi. Ia menutup pintu perlahan, lalu menurunkan kait luar yang sebelumnya sudah dimodifikasi. Korek gas dinyalakan, bukan 1 kali, tapi 2, karena api sempat padam tertiup angin. Api langsung melesat menyusuri gorden, menguapkan plastik jendela, lalu membakar kulit Mario, yang mulai menjerit. Suara Mario menggema ke rumah sebelah, tapi tak ada yang cukup cepat keluar malam itu. Api lompat ke dinding tetangga, lalu menjilat mobil tua milik keluarga di samping kiri rumah. Tidak ada yang tahu apakah Haha berdiri diam menyaksikan dari balik pagar, atau ikut terbakar dalam niat yang sudah tak bisa ia kendalikan. Pagi datang tanpa salam, hanya asap dan puing hitam yang menyambut mentari di Kalabahi. Polisi tiba ketika warga masih sibuk merekam dengan ponsel. Puing-puing, mobil terbakar, dan bau gosong menyengat. Mario ditemukan di dalam kamar, masih hidup meski dengan luka bakar 80% dan tak sadarkan diri. Haha menghilang sejak subuh. Tak ada jejak, hanya jerigen kosong di kebun pisang belakang. Maya ditemukan menangis di rumah neneknya, bertanya, "Mama kemana?" Tak ada motif resmi yang diumumkan, karena belum ada pengakuan dan belum ada pelaku. Hari itu berlalu seperti biasa. Seolah-olah rumah tak pernah terbakar, dan malam tak pernah memuntahkan api. Polisi menggelar konferensi pers di halaman Polres Kalabahi, dengan latar spanduk bertuliskan, "Pengungkapan kasus pembakaran, Kalabahi." Bukti ditunjukkan ke publik. Botol bekas bensin, korek gas, rekaman CCTV dari warung sebelah, dan slip transfer ke aplikasi judi online. Sidik jari Haha ditemukan pada jerigen dan pintu belakang rumah. Nama lengkap Haha disebut sebagai tersangka pembakaran berencana terhadap suaminya, Mario. Media nasional mulai memberitakan dengan headline dramatis, "Istri bakar suami karena judi." Keluarga Mario murka, menyebut Haha iblis yang menyamar jadi istri baik. Maya dibawa ke panti asuhan sementara karena belum ada keluarga yang dianggap layak merawat. Maya mulai bicara tidak jelas. Papa terbakar, Mama tutup pintu, sambil menggambar rumah dengan api merah besar. Ia menulis di buku gambar, "Ayah menangis," lalu menyembunyikan halaman itu di bawah bantalnya. Psikolog anak menyatakan bahwa Maya mengalami trauma pasca kejadian ekstrem. Butuh pendampingan intensif. Sementara itu, Haha bersembunyi di rumah kosong milik bibinya di daerah pinggiran. Sebuah bangunan tua dengan jendela berdebu. Ia mulai menulis surat warisan, mengatur agar sebagian uang tabungan lama jatuh ke tangan Maya. Hahaha mencoba menulis surat pengakuan. "Saya gagal sebagai istri, tapi saya juga korban." Namun setiap malam, ia hanya mampu menulis 1 kalimat, lalu menangis. Sampai tertidur, polisi menangkap Haha dalam kondisi lemah dan dehidrasi di rumah kosong yang sudah mulai bau lembab. Ia tidak melawan, hanya berkata pelan, "Saya siap, asal Maya jangan ditaruh sembarangan." Di ruang tahanan, wartawan mencatat kalimat terakhirnya sebelum pintu sel ditutup. "Saya tidak ingin membunuh, saya hanya ingin dia berhenti." Tagar menandana Haha korban atau pelaku mulai trending di media sosial Indonesia. Banyak netizen membela Haha. Dia korban sistem, korban judi online, korban diam. Namun sebagian lain mengecam. Maya kehilangan ibu dan ayah. Tidak ada pembenaran untuk api. Petisi daring muncul. Hapuskan aplikasi judi online. Jangan ada Haha lain. 4 saksi utama diperiksa oleh penyidik, termasuk tetangga, teman, dan keluarga. Seorang tetangga bersaksi bahwa ia pernah mendengar Mario menggedor tembok dan berteriak sendiri saat kalah judi. Seorang teman Haha mengaku pernah melihat Haha menangis saat anaknya makan mie instan, 3 hari berturut-turut karena kehabisan beras. Kakak Mario membantah semua dugaan kekerasan rumah tangga, menyebut Haha terlalu tertutup dan manipulatif. Psikolog forensik menyatakan bahwa Haha mengalami depresi fungsional berat, ditandai dengan respons emosional, tertahan, dan keinginan bunuh diri pasif. Laporan psikolog menyebutkan, Haha tidak mengalami gangguan jiwa, tapi berada dalam tekanan psikososial kronis.
Jaksa mulai mempertimbangkan pasal alternatif selain pembunuhan berencana, tergantung dari hasil sidang selanjutnya. Ruang sidang penuh. Media, keluarga korban, dan warga desa memenuhi bangku kayu pengunjung. Jaksa memutar rekaman suara Mario tertawa dan berkata, "Akhirnya menang juga. Besok kita makan ayam, asal haha jangan tahu." Hakim mengangkat alis, menatap haha yang terus menunduk dan memeluk tangan sendiri. Jaksa menyebut motif pembakaran sebagai balas dendam akibat penelantaran ekonomi dan emosional. Pengacara haha berargumen bahwa kliennya tidak berniat membunuh, hanya ingin menakuti. Haha menangis saat melihat Maya duduk di kursi belakang bersama petugas panti, menggenggam boneka lusuh. Sidang ditunda karena permintaan uji kejiwaan resmi dari pihak pengacara dan permohonan diversion dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Tim psikolog forensik dari RS Jiwa Kupang menyampaikan laporan resmi ke pengadilan. Haha dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa berat saat melakukan tindakan pembakaran. Namun, ditemukan indikasi trauma jangka panjang akibat kekerasan verbal, tekanan ekonomi, dan isolasi sosial. Haha disebut memiliki kemampuan kognitif penuh, tapi berada dalam kondisi tekanan kronis tanpa akses pertolongan. Laporan juga mencatat respons Haha yang sangat terinternalisasi. Menangis diam, menulis surat, menyakiti diri tanpa terlihat. Dalam satu sesi wawancara, Haha berkata, "Saya tidak punya siapa-siapa untuk bilang, saya capek." Rekomendasi psikolog menyarankan rehabilitasi emosional jangka panjang di luar penjara, tapi keputusan tetap di tangan hakim. Putusan dibacakan. Haha dihukum 11 tahun penjara atas pembakaran berencana dengan kondisi memberatkan. Mario masih menjalani perawatan intensif di Surabaya, dengan fungsi tangan kiri dan kaki kanan tidak pulih sepenuhnya. Maya resmi diasuh sementara oleh Yayasan Anak Korban KDRT di Kupang. Belum bisa bicara lancar, masih sering terdiam. Haha menangis saat digiring keluar ruang sidang, lalu berkata pada wartawan, "Saya terima. Asal Maya jangan ikut terbakar dalam cerita saya." Rumah keluarga Haha, Mario, dan 2 tetangga lainnya kini hanya tinggal puing dan puisi trauma. Warga desa tak lagi mengucap salam saat melewati rumah keluarga Mario. Suasana berubah sunyi dan dingin. Tidak ada yang menang, hanya luka yang beranak pinak. Kisah ini bukan sekadar tentang api, tapi tentang diam yang tak pernah disembuhkan. Tentang seorang ibu yang ingin didengar, dan seorang ayah yang kalah dalam perjudian digital dan batinnya sendiri. Tentang seorang anak kecil yang kini tumbuh dengan gambar rumah terbakar dalam mimpinya. Tentang masyarakat yang cepat menuduh, tapi lambat memberi ruang bicara. Maya akan bertambah usia. Dari balita menjadi remaja yang membawa api di matanya. Mungkin ia akan belajar memadamkan api itu. Atau mungkin ia menyulut lagi. Karena kadang yang membakar rumah bukan korek, tapi luka yang dibiarkan menyala terlalu lama.